He's coming soon. Ke depan. Ya, kita serahkan anak-anak sekolah sahabat ke dalam tangan Abah Yahweh. Ya, mari kita serahkan anak-anak sekolah sahabat ke dalam tangan Bapak Yahweh. Ya. Baru ata Yahweh Elohinu meleha olam, baru ata Yahweh Elohinu meleha olam. Asarkit sanu bumisotai levadim Yesimka Elohim ke Efraim bekemenese Yesimai Elohim ke Sarah Rivka Rahel Leah. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ke dalam tanganmu, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti di rumah mereka masing-masing mengikuti secara live streaming. Bapa, memberkati mereka semua satu persatu. Segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilanganmu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Hanya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya. Shalom alaikum. Apa kabarnya? Luar biasa. Anak Tuhan, kita itu
sangat istimewa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, ya, yang mengikuti live streaming, mari kita akan kembali dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Lawanlah Setan. Kalau semalam kita menyampaikan Dafar Elohim di RF Sabat, yaitu kompromi dengan Tuhan, artinya kita ini bergaul kembali dengan Tuhan, bergaul karib kembali dengan Bapa Yahweh. Hari ini kita mendengarkan Dafar Elohim melawan setan. Lawanlah setan. Bagaimana caranya melawan setan itu, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, perhatikan. Dafar Elohim mengajarkan untuk kita melawan Satan, bukan malah menjadi sekutunya. Artinya justru kalau dengan setan itu kita lawan. Tetapi kalau yang berhubungan dengan Elohim, dengan Bapa Yahweh, inilah yang kita harus bersekutu dengan Tuhan atau berkompromi dengan Bapa Yahweh. Tetapi untuk dengan setan kita harus melawannya dalam segala permasalahan apapun. Nah, macamnya banyak sekali, saudara. Saya akan memberikan sebuah kisah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap manusia itu diajar untuk memiliki kepekaan. Kira-kira kalau saya melakukan seperti ini, saya bertentangan tidak dengan Dafar Elohim? Kalau saya melakukan seperti ini, atau kalau saya ngomong seperti ini, saya berseberangan dengan Elohim apa tidak? Atau saya menyakiti Tuhan apa tidak, saudara? Nah, itu kita dilatih untuk memiliki kepekaan. Bahkan saat kita berhadapan dengan kuasa jahat, dengan kuasa Satan, nah kita harus diberikan satu namanya kepekaan bersama dengan Elohim. Di dalam kitab Sefer Hayasar pasal 23, di situ dikisahkan bahwa saat Abraham mau mengorbankan Yitzhak, 3 kali Abraham itu digoda setan. Yang pertama adalah saat Satan menjumpai Abraham dengan menjumpainya berbentuk manusia yang tua dan bijaksana. Dia katakan, masa sih Bapa Yahweh yang baik itu dia meminta kamu untuk mengorbankan anakmu yang kau tunggu sudah sekian lama tua? Masa Bapa Yahweh seperti itu? Nah, seakan-akan kalau orang yang tidak akan benar-benar juga ya. Saya kan diberkati Bapa Yahweh anak. Saya diberkati Bapa Yahweh Yitzhak. Saya menunggunya udah sekian lama, sekian puluh tahun. Dan begitu dapat masa dikorbankan, bisa saja kalau orang gak peka. Tetapi Abraham tahu bahwa ini suara Satan. Maka Abraham menghardik Satan itu dalam nama Yahweh. Dan setan itu pergi. Kenapa? Karena untuk menggagalkan rencana Elohim. Kemudian karena Abraham gak bisa, maka digoda kembali, saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui Yitzhak. Karena Yitzhak seorang yang gagah, muda, dan perkasa, saudara, maka Satan menjumpainya dalam wujud manusia yang tampan dan gagah. Dan dia katakan, masa orang tuamu yang baik begitu akan mengorbankan dirimu? Tetapi sekali lagi Yitzhak pun peka bahwa ini suara Satan. Dan sampai akhirnya di situ muncullah sungai untuk menghadang supaya Yitzhak dan Abraham tidak sampai di Bukit Moria. Padahal Abraham pun peka. Loh, tadi tidak ada air, kenapa sekarang ada air? Nah, ini Satan tadi, saudara yang dikasih oleh. Kalau orang bilang, masa bisa seperti itu? Saudara, yang namanya kuasa jahat itu bisa saja. Ada orang naik motor, tahu-tahu tidak ada jalan. Loh, kok ini ada jalan? Saya pernah membaca sebuah kisah, saudara. Ada bus penumpang yang berjalan melewati hutan Blora, tahu-tahu bisa masuk di tengah hutan. Padahal jalannya nggak mungkin dilalui bis dengan mudah. Nah, ini salah satunya. Setan itu bisa mengacaukan, saudara. Dan untuk mengeluarkan bus sama truk molen itu harus memotong kayu yang banyak di tengah hutan. Nah, ini salah satunya, saudara. Dan yang terakhir adalah saat domba pun yang harusnya buat korban pengganti Yitzhak
itu disangkutkan, tanduknya dibelukan. Ini salah satu bukti bahwa Satan berusaha untuk menghambat orang datang kepada Bapa Yahweh. Satan berusaha untuk menghambat, mengacaukan orang mempersembahkan persembahan kepada Elohim. Satan menghambat orang-orang mau cinta sama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kitab suci mengajarkan, saudara, Dafar Elohim mengajarkan untuk kita melawan Satan, bukan malah menjadi sekutunya. Kita akan lihat ayatnya, saudara, di dalam kitab Yakob atau Yakobus 4 ayat 7. Demikian Dafar Elohim. Lahen hihanu mipne Elohim hityaksu bifne hasatan wa yanus mifnehem. Artinya, saudara, oleh karena itu tundukkan dirimu kepada Elohim, lawanlah si Satan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab suci mengajarkan bahwa di sini dikatakan tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Jadi untuk bisa melawan kuasa jahat, untuk melawan Satan, untuk melawan rasa yang berseberangan dengan Tuhan, itu harus tunduk dulu bersama dengan Elohim, kompromi dulu dengan Elohim, kompromi dengan Tuhan, baru kita akan bisa melawan Satan. Nah, saudara yang dikasih, saat kita sudah tunduk di dalam, kita sudah tunduk kepada Elohim dan melawan Satan, maka dia akan melarikan diri. Maka dia akan melarikan diri daripada kita. Saudara yang dikasih, bukan malah kita bersekutu ada setan, silahkan monggo pinara. Tidak, saudara. Tetapi bagaimana kita bisa melawannya? Kita lihat ada beberapa poin yang sudah saya catat di sini, yang sudah saya tulis. Yang pertama, saudara, ya, untuk melawan Satan, ya, untuk melawan Satan itu apa yang harus kita lakukan dan kerjakan? Yang pertama adalah kita harus tunduk kepada Elohim. Artinya kita di bawah perlindungan Bapa Yahweh. Kalau kita sudah di bawah perlindungan Bapa Yahweh, saudara, kita ada di bawah perlindungan Bapa, ada serangan panah dari si jahat tidak akan bisa menyentuh kita. Kitab suci juga ajarkan bahwa keturunan Yakub dan Israel tidak akan mempan, tidak akan mampu diserang oleh apapun. Tapi bisa nggak dia seperti itu? Yaitu syaratnya dia di bawah perlindungan Abah Yahweh. Di dalam kitab Tehillim, saudara, dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, tudung yang maha tinggi, artinya orang yang dilindungi Bapa Yahweh itu yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Makanya dikatakan sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan itu tidak akan menimpa. Tapi itu bisa nggak terjadi dalam diri kita? Sangat bisa, dengan catatan kita itu duduk di bawah perlindungannya. Kalau kita di luar perlindungan Tuhan, sudah kita semaunya sendiri, ya nggak mungkin bisa kita akan mendapat perlindungan dari Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama, kita harus tunduk kepada Elohim. Nomor 1, patuh. Tunduk dulu, taat kepada Dafar Elohim. Tunduk dulu kepada Bapa Yahweh. Yang kedua, saudara, yang kedua, mendekat kepada Elohim, artinya siap menjauh dari dosa atau dari Satan. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain kita tunduk kepada Elohim adalah mendekat kepada Elohim, semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat kepada Bapa Yahweh besim Yeshua Mashiach. Karena kalau kita semakin dekat sama Bapa Yahweh besim Yeshua Mashiach, berarti kita akan semakin menjauh dari dosa. Apapun yang berhubungan dengan dosa kita akan jauhi. Apalagi itu dengan kuasa setan. Jelas kalau kita mendekat dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh, setan semakin menjauh. Tapi kita semakin mendekat sama setan, Tuhannya yang semakin menjauh. Nah, hari ini kita diajar bagaimana kita saling mendekat, ya. Semakin mendekat kepada Elohim, artinya siap menjauh dari dosa, siap menjauh dari setiap dosa, menjauh dari setiap kuasa jahat atau setan. Macam-macam, saudara. Makanya semalam saya sampaikan,
sekarang ini banyak orang Nasrani, orang Kristen yang unik. Kalau saya perhatikan uniknya apa, saudara? Begitu ada gosip, berita yang menyangkut apapun, politik kayak apa, segala macam gosip, wah langsung komennya itu banyak sekali, saudara. Bener-bener senang, jadi debat, ribut, senang, saudara. Itu kalau tak lihat entah di grup kayak, entah itu grupnya grup hamba Tuhan kayak, atau apapun itu yang berhubungan dengan politik, berhubungan dengan gosip, dan wah cepat. Tetapi begitu tentang renungan, tentang firman Elohim, tentang daftar Elohim, hanya 1, 2, 3, mungkin 100 itu udah hebat. Orang bisa ngasih like, kasih jempol, ucapkan amin, saudara. Ini salah satunya. Mungkin karena memang wah saya sudah biasa, kitab suci saya sudah biasa baca. Tetapi harusnya jauh lebih baik kita itu mengaminkan daftar Elohim daripada bergosip. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang kedua, semakin mendekat berarti kalau yang berhubungan dengan dosa mending menyingkir. Mazmur atau Tehillim 1 ayat 1. Orang itu berbahagia yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kalau di situ isinya cuma ribut, berantem, berdebat, nggak usah. Ngapain melibatkan diri dengan hal-hal yang seperti itu? Kita lebih bagus, wah tapi harus Pak itu kebenaran. Kebenaran tidak harus sampai seperti itu. Tugas kita menyampaikan selesai. Tidak perlu sampai harus kita menuntut, sudah terima. Seandainya orang itu bertobat pun itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Ruh HaKodes. Karena orang bisa percaya Tuhan karena Elohim telah memilih dia. Amin. Jadi bukan karena kita hebat. Lanjut. Yang ketiga, basuh tangan dan bersihkan hati. Artinya jaga kekudusan. Nah, untuk bisa melawan setan itu dibutuhkan ini, saudara. Basuh tangan dan bersih hati. Makanya kalau tangannya dia bersih, hatinya itu bersih, saudara, dia nggak akan melibatkan diri dengan yang namanya dosa. Dia tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Artinya menjaga kekudusan. Saya miliknya Tuhan, ngapain saya terlibat di dalamnya? Saya nggak pernah mau melibatkan diri di grup apapun. Kalau yang isinya hanya menunjukkan saya paling hebat. Jadi kalau di grup, mau grup apa kayak WA kayak grup apa, pokoknya isinya cuma tugas saya mengirim renungan, selesai. Diaminkan, haleluya, enggak apa-apa. Yang penting saya sudah laksanakan tugas saya menebarkan daftar Elohim. Nah selebihnya kalau ada orang, wah ada posting, wah ini di luar negeri begini, ini rame cepat, saudara. Tetapi begitu daftar yang berhubungan dengan firman Tuhan, ngeresponnya lambat, saudara. Nah ini banyak justru hal-hal yang sifatnya rohani, sifatnya untuk kemuliaan Elohim jarang, saudara. Nah hari ini kita coba, kalau kita orang yang bersih hatinya dan tangannya, dia tidak akan mau mengotorinya. Dia hati saya sayang, eman-eman kalau saya libatkan di situ, saudara. Kalau saya masuk ke situ, hati saya nanti ikut terhamiri pula. Karena mau nggak mau saya harus menjawab, saya harus begini. Nanti kalau nggak sesuai hati saya jadi nggak nyaman, saudara. Nah repot lagi. Kalau dalam satu komunitas, dalam kumpulan atau dalam Facebook atau apapun, ada tipe orang yang sukanya memberi. Wah, ngasih, ngupload sesuatu. Tapi begitu dikoreksi marah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rame lagi, ribut lagi. Saya makanya kalau kita sudah siap kirim sesuatu, siap dikomen, siap dikritik orang, dan itu di mana-mana seperti itu, saudara. Lanjut ya. Yang keempat, jangan pernah bimbang. Yang keempat, jangan pernah bimbang. Perhatikan. Jangan pernah bimbang artinya hidup bersama Elohim itu harus mantap. Harus mantap, saudara ya. Sekali lagi, jangan pernah bimbang artinya hidup bersama Elohim itu harus mantap. Kita tidak boleh bimbang. Kalau kita mengikut Elohim, mengikut Bapa Yahweh tapi masih, aduh, nanti saya ditolong enggak ya? Nanti saya ini dipelihara enggak ya? Saya nanti disembuhkan enggak ya? Nah gimana kita ini
percaya Elohim mau meyakinkan kepada orang lain. Saya lihat sekarang ini banyak orang sudah percaya Bapa Yahweh, percaya Yeshua HaMashiach, tapi masih takut mati. Nah, artinya waduh, aku belum siap, aku belum ini, sudah mencari kesana kesini solusi. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kalau sakit pengen sembuh wajar, saudara. Tapi kalau penuh dengan ketakutan buat apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Harusnya kita tidak perlu ketakutan. Kalau waduh Pak, saya sakit nih, kondisinya nggak enak, saya mau cari kesembuhan untuk saya doakan supaya saya sembuh, bagus. Saya berobat, saya minum obat untuk sembuh, boleh. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kalau ketakutan, isinya ketakutan, wah nanti begini, ini namanya nggak mantap ikut Tuhan. Kalau ikut Bapa Yahweh itu harus mantap, jangan pernah bimbang. Artinya hidup bersama Elohim itu harus mantap, harus yakin, harus mantap. Jadi benar-benar saudara, kita masih mending saudara bisa ibadah sekalipun online saudara, tapi masih ibadah. Banyak orang yang tidak bisa ibadah saudara, bahkan satu komunitas saja untuk 2 orang masih gak boleh. Kita masih bersyukur kita bisa live. Nah, gunakan, manfaatkan. Dan sekali lagi, kalau ibadah yang dipilih itu Tuhannya, bukan milih, wah aku tak memilih yang ini aja, ini enggak nyaman, ini enggak. Yang ibadah itu yang dipuji Bapa Yahweh, saudara. Yang penting Bapa Yahweh beser Yeshua HaMashiach. Jadi bukan memilih, waduh ini tempatnya aja seperti ini. Nah, ibadah itu yang menentukan hati kita, hadirat Elohim. Makanya jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Artinya hidup itu bersama Elohim. Kalau saya sudah bersama Bapa Yahweh, mantap. Wis, apapun resikonya, apapun yang saya akan hadapi next ke depannya, saya sudah bersama Elohim. Jadi saya akan tenang-tenang saja, karena saya pasti dipelihara, saya pasti dilawat oleh Elohim, saya pasti dilawat oleh Tuhan. Itu yang terjadi saudara yang kasih Tuhan. Kita lanjutkan, ini ayatnya saudara yang kasih Bapak ya. Yakob atau Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kita akan lihat saudara yang kasih Tuhan ya. Yakob atau Yakobus pasal 4 ayat 8. Kirfu el Elohim wa yikraf alaihem rakatsu yadaihem matai awen hisakru filfafkem ba'alai lef walef, yang artinya mendekatlah kepada Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendekat kepada Bapa Yahweh, pasti Bapa Yahweh mendekat sama kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kitab suci ajarkan sendiri, mendekatlah kepada Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Gimana Elohim Bapa Yahweh akan mendekat kepada kita? Yeshua akan mendekat kepada kita. Kita selalu menjauh. Harusnya kita semakin mendekat. Situasi-situasi seperti ini sedang peperangan mengalami. Ada yang peperangan mengalami penyakit, ada peperangan mengalami ekonomi, ada peperangan lagi mengalami usaha. Nah, waktu seperti inilah yang kita gunakan mendekat kepada Elohim. Saudara, kitab suci dituliskan, mendekatlah kepada Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh, mendekat, semakin kita mendekat kepada Elohim. Nah, itu membuat kita semakin mantap. Ternyata saya tidak pernah sendiri. Bapa Yahweh selalu menyertai. Kemudian, basuhlah tanganmu hai orang-orang berdosa, bersihkan hatimu hai orang-orang yang bimbang. Nah, saudara, dikatakan sini, selain mendekat kepada Elohim dan Elohim akan mendekat kita, Elohim pasti akan mendekat kepada kita dengan catatan apa? Bersihkan tangan dan juga bersihkan kita dari dosa, bersihkan hati kita dan jangan pernah bimbang. Artinya saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Elohim pasti akan mendekat. Kalau kita berusaha mendekat, tapi kalau kita ini mau mendekat kepada Bapa Yahweh, tapi dosanya ya jalan terus, ya gimana Bapa Yahweh mau mendekat sama kita? Elohim mau mendekat sama kita, lalu kita juga dosa ya jalan terus kok. Oleh sebab itu, mendekatlah kepada Elohim, maka dia akan mendekat kepadamu. Basuhlah tanganmu, hai orang berdosa. Artinya basuh itu bersihkan diri kita dari dosa.
Kemudian dan bersihkan hati kita dari rasa bimbang. Yakin kita mengenal Elohim, punya Tuhan yang hebat. Ya harus yakin. Kalau orang yang tidak kenal saja Tuhan tolong, apalagi kita. Saudara bayangkan ada orang yang gila dan jauh di seberang, tinggalnya di kuburan. Yesua pun maunya mendatanginya, artinya dia samperin dia untuk menolongnya. Lah apalagi kita yang menjadi anaknya, saudara. Amin. Ada ayat yang selanjutnya, saudara kasih Tuhan. Ayatnya yang kedua, kita lihat. Ya, Yakub pasal 4 ayat 10 atau Yakobus pasal 4 ayat 10. Haspilu nafsehem lifne Yahweh wa yarim ethem. Rendahkanlah dirimu di hadapan Yahweh, maka Dia akan meninggikan kamu. Amin. Jadi kita akan bisa melawan kuasa jahat dan lari meninggal kita. Lawanlah Satan, maka dia akan lari meninggalkan kamu. Bagaimana syaratnya? Rendahkan diri di hadapan Yahweh, maka dia akan meninggikan kita. Nah kita justru meninggikan diri. Wah saya mampu, saya hebat, saya pasti bisa, saya nggak perlu Tuhan. Tuhan justru merendahkan. Tetapi kalau kita ini merendahkan, dikatakan ini, rendahkan diri dari Bapak, aku nggak mampu nih, aku sakit dari ini, aku nggak kuat, hanya Engkau yang sanggup menguatkan. Pasti Bapak yang mengangkat setiap sakit penyakit kita. Amin. Ekonomi saya lagi jatuh Tuhan, situasinya lagi sulit, tapi aku percaya Engkau yang sanggup membangkitkan ekonomi saya. Bapak Yahweh yang akan mengangkat kita. Amin. Orang boleh sakit, tapi kesembuhan milik kita. Amin. Kita boleh ngalamin sakit, saudara, tapi sumber kesembuhan dari Elohim kita yang sanggup menyembuhkan kita. Kita bisa jatuh, tetapi kita akan bangkit karena kita punya Tuhan yang bisa mengangkat kita. Amin. Jadi kita menjadi kuat kembali. Kenapa? Karena Bapak Yahweh selalu menyertai kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, untuk kita bisa melawan Satan, ada 4 hal yang harus kita lakukan kerjaan. Nah tahapan ini kita lakukan untuk peka. Caranya gimana? Kompromi dulu dengan Elohim, bersekutu dulu dengan Elohim, bersekutu dulu kita dengan Bapak Yahweh, mendekat dulu dengan Bapak Yahweh. Semakin kita mendekat, maka semakin banyak rahasia daftar Elohim yang dibukakan buat kita. Nah justru waktu-waktu ini banyak orang begini, saudara, saat punya masalah malah menjauh dari Tuhan. Justru saat ada masalah itulah kita ini harusnya datang sama Tuhan. Tuhan, atau saya punya masalah. Dan jangan pernah saling menyalahkan. Orang Israel keluar dari Misraim, begitu melihat gak ada air saling menyalahkan. Justru situasi seperti ini kita tidak saling menyalahkan, tapi justru saling mendoakan dan menguatkan. Amin. Semakin kita saling mendoakan, itu semakin banyak jaringan doa yang terjadi. Saya barusan di WA tadi, haleluya, ada yang saya sudah doakan dan orangnya sudah sembuh. Itu luar biasa, saudara. Itu pertolongan Bapak Yahweh yang ajaib. Nah kita masih banyak saling mendoakan, saudara. Tadinya kita mungkin gak pernah komunikasi. Saya lihat juga kamu ngirim renungan yang balasannya orang-orang tertentu. Tapi saat situasi seperti ini, akhirnya orang banyak, saudara, katakan, Pak bantu doa ya saya sakit, Pak bantu doa ya saya begini. Ya saya topang doa. Dan saya bersyukur, saya setiap jam 4:30 saya sudah bangun. Buat tidur mesti bangun, saya duduk dan saya berdoa. Biasanya kita doa bareng karena situasinya yang dingin dan memang kurang pada fit, maka kita berdoa. Saya doa di kamar dan selalu saya bawa dalam doa buat anak-anak Tuhan yang mengalami sakit. Nah kita saatnya seperti ini punya keseharian untuk bisa melawan setan penyakit, untuk kita bisa melawan setan keraguan, setan ketakutan yang di dalam diri kita masing-masing. Semakin mendekatlah diri kita kepada Elohim, maka Bapak Yahweh pasti akan memelihara kita dengan luar biasa. Yang terakhir, saudara, ya, saudara bisa pakai berdiri, kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama.
menjadi satu dua tiga, menjadi pemenang dalam segala hal bersama Aba Yahweh besim Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita angkat pujian dahulu untuk nanti bisa tutup dalam doa. Kita angkat pujian Bitvilah, amin. God.